backlink. Nah, ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan aktivitas backlink. Yang pertama adalah kita harus punya daftar situs untuk backlink. Kalau misalkan kita nggak punya, kita bisa nyari dulu pakai footprint. Footprint itu jadi untuk nyari jejak ya. Misalkan ada orang yang pernah melakukan optimasi SEO untuk jual madu pahit misalkan, atau misalkan jual madu herbal di mana misalkan seperti itu. Kalau kita lihat dia kayaknya nge-backlinknya lumayan agresif nih, ya udah kita tiru aja. Kita tiru dia naruh backlinknya di mana, terus kita kumpulin, kita masukin ke dalam daftar kita. Nanti itu jadi aset ya, jadi aset kita. Kita kumpulin. Nanti kalau kita butuh udah tinggal masang-masang aja. Atau misalkan kita tahu nih salah satunya jenis backlinknya adalah situs image misalkan. Yang kita tahu situs image itu apa aja sih? Image hosting ya. Yang kita tahu apa aja sih? Misalkan Flickr, 500px, misalkan Imgur. Nah, itu kita bisa kumpulin. Terus misalkan blog gratisan itu kira-kira apa aja sih? Blog gratisan tuh misalkan Doodlekit, terus ada Hatena, terus Google Site, kita kumpulin, kita masukin. Nanti pada saat kita melakukan backlink, kan kita tinggal register aja, register login. Malah kalau kita udah punya loginnya kita enak, nanti kapan kita butuh kita cuma tinggal masuk, naruh artikel, menyisipkan link, udah selesai. Nah, seperti itu. Itu pentingnya punya daftar situs untuk backlink. Terus faktor lain yang harus kita perhatikan pada saat melakukan backlink adalah varian anchor text. Nah, ini contohnya, misalkan saya nembak keyword jual obat pembasmi kutu busuk. Saya naruh di Kaskus, jual obat pembasmi kutu busuk. Naruh lagi di forum liputan 6, anchor text-nya jual obat pembasmi kutu busuk. Naruh lagi di mana, misalkan di forum Samudra Indonesia, anchor text-nya jual obat pembasmi kutu busuk. Akhirnya apa? Bukannya naik malah nyungsep. Kenapa? Karena monoton. Google tahu bahwa kita mengincar keyword itu, jadi kita butuh varian. Jadi walaupun saya misalkan ngincarnya jual obat pembasmi kutu busuk, mungkin saya anchor text-nya akan saya variasikan. Di antaranya adalah inilah obat pembasmi kutu busuk yang ampuh, terus di mana tempat menjual obat pembasmi kutu busuk yang bagus. Terus misalkan anchor text-nya harga obat pembasmi kutu busuk dan seterusnya. Nah, seperti itu varian. Jadi jangan monoton ya. Monoton tuh dalam arti satu itu terus. Terus skema dan manajemen. Untuk nge-backlink ini kita butuh skema ya. Kalau nggak pakai skema kita ngawur, kita nggak tahu mana yang udah kita pasang, mana yang belum. Terus arahnya kemana. Terus kita juga nggak bisa ngontrol ininya nih, anchor text-nya. Jangan-jangan malah perasaan sih anchor text-nya udah beda-beda semua deh, perasaan gitu. Nah, nanti dengan skema itu semua aktivitas kita akan kita catat di Excel. Excel itu tujuannya untuk manajemen backlink. Jadi nanti kita catat di situ. Misalkan backlink A itu mengarahnya kemana? Ke backlink B. Backlink B mengarahnya kemana? Ke backlink C. Backlink C mengarahnya kemana? Ke backlink D, dan seterusnya. Itu gunanya manajemen. Yang terakhir, karena kita udah nyatet di ini ya, di Excel. Kita udah naruh backlink di mana aja, loginnya apa, passwordnya apa. Nah, terus nanti URL kita indexing. Soalnya gini, kita nge-backlink tapi belum terindeks, itu nggak akan naik. Web yang kita optimasi itu kan nggak akan naik. Jadi backlink kita juga harus terindeks. Cara indexing itu gimana sih? Nah, itu sama seperti pada saat kita bikin artikel baru. Cara indexingnya gimana? Share di G+, kita ping. Nah, seperti itu. Terus jenis backlink ya. Ini hanya beberapa aja, sebetulnya jenisnya banyak banget. Saya jelasin beberapa. Jenis backlink itu image. Apakah naruh di image ya? Enggak, naruh di deskripsinya. Misalkan Flickr terus ada 500px.com. Itu kita naruhnya di mana? Bukan di image ya, naruhnya di deskripsi. Jadi tetap kita upload image. Nah, terus nanti di deskripsi image itu kan kita bisa naruh link tuh. Nah, itu kita taruh di situ. Terus forum itu di mana sih? Yang paling sering itu di trade jual beli. Sebagian besar forum itu pasti punya
room ya, room untuk jual beli. Kita naruh di situ. Kebetulan kalau di room jual beli itu kita bisa nyisipin link. Nah itu untungnya. Itu bisa kita manfaatkan sebagai backlink. Terus blog itu banyak ya. Ada WordPress yang gratisan itu, ada Weebly, ada Hatena, terus Doodlekit, banyak pokoknya. Commenting ini kalau misalkan kita komentar di suatu blog orang atau di situs orang, kita komentar sambil ninggalin link. Nah ini skemanya ya. Skemanya saya jelasin dikit ya. M ini adalah money site atau URL target. Ini nggak harus ke homepage sih. Money site itu homepage, nggak harus ke homepage. Bisa juga ke artikel ya. Artikel yang ada di money site. Money site saya kan obat pembasmi kutu busuk.blogspot.com. Nah ini nanti tinggal Anda ganti pakai alamat blog Anda ya. Ini sebetulnya sama sih arahnya. Money site. Sengaja dipisah begini supaya maksudnya ini dari L1 arahnya ke sini, L2 arahnya ke sini, L3 arahnya ke sini, seperti itu. Money site. Ini yang M ini money site ya. Ini nggak perlu dihafal. Tapi nanti pada saat Anda mulai nge-backlink, Anda perlu tahu nih arahnya. Mungkin bisa disalin di kertas atau di print atau nanti bisa di screenshot gambarnya. Terus saya jelasin lagi. Ini L1 contoh ya. Contoh L1 ini sebetulnya cuma kode. Jadi L1 ini misalkan saya bikin thread di forum Kaskus. Saya naruh backlink nih di Kaskus. Di L1 ini ada satu link yang ke money site. Terus saya bikin lagi nih backlink kedua. Saya bikin thread di forum liputan 6. Ini nggak harus sama ya. Nanti bisa diganti nih, bisa pakai Google Site, pakai Flickr atau apapun. Ini hanya contoh. Nah terus saya bikin lagi nih di thread forum liputan 6. Ini L2. Di dalam thread forum liputan 6 ini ada dua link. Satu link masuk ke money site. Kalau money site-nya saya kan obat pembasmi kutu busuk. Terus di dalam L2 ini ada satu link lagi. Kemana? Ke backlink yang sebelumnya saya udah buat. Di mana? Di thread forum Kaskus. Terus saya bikin lagi nih. Ini udah ya. Terus saya bikin lagi di L3. Di L3 ini saya bikin backlink di Google Site. Di dalam Google Site ini ada dua link keluar. Satu ke money site yang obat pembasmi kutu busuk.blogspot.com. Satunya lagi kemana? Ke L2. Thread forum liputan 6. Terus saya bikin lagi di L4. L4-nya ada satu link ke money site, satunya lagi kemana? Ke L3. L3-nya Google Site. Nah, seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Ini sih kan cuma skema. Nanti pada saat kita ngerjain kita pasti dibantu sama Excel untuk pencatatan. Nah terus ini yang saya tandain 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Ini adalah kode untuk anchor text. Jadi misalkan saya bikin di Kaskus nih, saya bikin artikel, di dalamnya kan ada link ya. Ada link mau yang diarahkan ke money site nih, ke blogspot saya. Linknya apa? Jual obat pembasmi kutu busuk. Nah ini satu kan. Terus saya bikin lagi nih thread forum liputan 6. Kan ada dua link ya. Satu link ke money site, satu link ke backlink yang lain. Nah ini anchor text-nya berubah. Yang di sini ini saya pakai persis. Pokoknya ingetin aja ya. Kalau misalkan dari backlink ke backlink, anchor text-nya menggunakan keyword yang kita incar. Saya ngincarnya keywordnya ini nih, jual obat pembasmi kutu busuk. Jadi yang ke money site semua saya bikin bervariasi. Nah ini anchor text dari Kaskus ke money site, jual obat pembasmi kutu busuk. Terus anchor text dari forum liputan 6 ke money site, jual obat pembasmi kutu kasur. Nah kan beda kan. Yang L3-nya Google Site nih, saya arahin ke money site. Anchor text-nya apa? Jual obat pembasmi kutu alami. Beda kan?
Terus yang L4-nya ada N-cortex ke money side. N-cortex-nya apa? Jual obat pembasmi kutu ampuh. Nah, semua yang mengarah ke money side itu harus bervariasi. Ini beda, yang dua beda kan? Yang ini kutu busuk, ini kutu kasur, ini kutu alami, ini kutu ampuh. Nah, beda kan? Tapi kalau dari backlink ke backlink sama terus. Dari sini ke sini sama. Ini kan satu, kodenya kan satu. L3 ke L2 kodenya satu. L4 ke L3 kodenya satu. Nah, itu lebih enak. Nanti saya ada kasih demonya ya. Demo gimana cara nge-backlinknya. Jadi ini yang penting dipahami dulu, nggak perlu dihafal, yang penting paham dulu bahwa semua N-cortex yang mengarah ke money side harus variatif. Harus variatif ya. Jadi nggak boleh sama persis semua. Harus variatif. Tapi kalau dari backlink ke backlink sama semua. Gitu. Nah, ini nanti kita buat manajemen backlinknya seperti ini ya. Seperti ini di Excel. Kita bikin satu kolom kode, satu kolom URL, satu kolom N-cortex, satu kolom kode, satu kolom URL. Nah, ini yang di sebelah kanan ini target, sebelah kiri backlink. Nah, ini kita lihat skemanya ya. L1, ini kan L1 ya. Saya bikin dulu nih artikel di L1, terus ada link ke money side. Dilihatin skemanya. L1 ke money side. N-cortex-nya apa? Satu, buat jual obat pembasmi kutu busuk. Kita catat di sini L1 Kaskus, jual obat pembasmi kutu busuk, kodenya M money side ya. URL-nya ini homepage obat pembasmi kutu busuk.blogspot.com. Terus udah selesai nih. Bikin lagi L2, backlink-nya di mana sih? Di liputan 6. N-cortex-nya ini yang ingetin ya, ke money side itu kan N-cortex-nya variatif. Berubah nih, jual obat pembasmi kutu kasur. Tapi target URL-nya sama. Terus di liputan 6 itu kan ada dua link ya. Ada dua link keluar. Satu ke money side, satu ke L1. Ke backlink yang sebelumnya nih. Ini kan lihat aja gambarnya. N-cortex-nya apa? 1 sama 2. Jual obat pembasmi kutu kasur. Nih yang ke money side kan. Terus yang ke backlink sebelumnya sama persis. Jual obat pembasmi kutu busuk. Ini kan ada kodenya 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti jangan bingung ya, emang ngerjain ini kesannya kayaknya susah gitu. Tapi enggak sih. Justru ini sebetulnya skema yang digunakan untuk nembus backlink, nembus keyword-keyword yang lumayan berat ya. Low to mid, yang low aja kena nih, pasti kalau mid juga mungkin bisa kena, tergantung tingkat kesulitan. Tapi dengan skema ini udah pasti tembus. Ini memudahkan ya, skemanya dapat, manajemennya dapat. Jadi nanti kalau misalkan udah kita backlink, terus inget-inget, aduh, kayaknya N-cortex-nya ada yang salah deh, atau artikelnya kurang panjang, kan kita punya catatannya kan ini. Ada tinggal login, terus misalkan saya mau nembusin obat kutu busuk, udah tembus nih. Kita kan punya catatannya ya, punya manajemen backlinknya, skemanya punya. Terus suatu saat saya mau nembusin juga nih keyword obat jerawat misalkan. Dulu waktu obat kutu busuk bisa tembus. Kalau obat jerawat dianalisa kompetitornya sih nggak beda jauh, coba tinggal digunakan. Kan tinggal ini lagi, tinggal diulang. Login ke Kaskus, tembak keywordnya seperti ini, hajar ke money side, masang lagi di liputan, tinggal niru gitu. Ini jadi blueprint sebetulnya. Ini jadi blueprint untuk nge-backlink. Nah, blueprintnya ini nih yang nggak semua orang punya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa aja misalkan list backlink Anda sama saya atau sama teman Anda gitu. Punya Flickr, terus apalagi Google Site, Blogspot, Doodlekit, Hatena gitu, misalkan yang lain-lain. Nah, yang beda ini cara meramunya. Misalkan Anda maunya gini, forum taruh di atas semua nih, yang bagus-bagus taruh di atas semua. Saya nggak mau pakai blog, misalkan blognya nanti taruh di bagian booster misalkan. Bisa aja gitu. Mungkin formula Anda malah lebih cepat gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti setelah bikin backlink seperti ini, nanti backlinknya juga di backlink lagi ya, namanya booster. Saya nyebutnya booster karena biasanya di bagian booster itu nggak ada link ke money site.
Nah, ini booster ini seperti ini ya. Ini kan yang tadi saya bilang ada Kaskus Liputan 6, Google Site ya. Nah, di sini boosternya bisa pakai apa aja? Bisa pakai blog, bisa pakai backlink commenting. Jadi tujuannya sih hanya ini aja sih, hanya agar backlink di bagian sini ini lebih cepat reindex. Nah, seperti itu. Prinsipnya sih ini jenisnya emang termasuk one way link wheel. One way link wheel. Linknya satu arah semua, nggak ada link bolak-balik. Terus juga ini termasuk link wheel ya, cuman putus di ujungnya. Dengan adanya booster ini, jadi kita memberitahu Google seolah-olah ini adalah situs-situs yang saling terkait, memiliki topik sendiri. Nah, ini dari topik juga harus niche ya. Saya obat pembasmi kutu busuk, jual obat pembasmi kutu busuk. Jadi niche yang relate itu mungkin apa ya? Home design ya, home design atau health atau kesehatan lah. Misalkan bagaimana cara membersihkan ranjang. Kadang-kadang pada saat kita lagi di ranjang suka ada binatang yang menggigit. Nah, itu jenis kutu busuk, itu harus dibasmi dengan obat pembasmi kutu busuk. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bikin artikelnya juga ini yang kira-kira relate dengan topik di web utama.